Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra kita mulai ibadah kita. Tuhan berada di baik suci-Nya. Shalom. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 59, Kau termulia. Berdiri dan kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Tuhan, kami boleh bersyukur kepada Engkau Tuhan, kalau hari ini Tuhan kami boleh beribadah Tuhan. Biarlah Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau buka pintu hati kami Tuhan untuk mendengarkan segala firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau hadir di tengah kami pada kesempatan pagi hari Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhir. Semua kami serahkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat. Kami sudah berdoa. Amin. Hormat diberi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pagi yang indah ini mari kita naikkan satu pujian dengan pujian Ya Selamatkanku. Dan
menyembah Tuhan, kita boleh membuka hati kita di hadapannya. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah Allah sumber kekuatan kami. Kami tahu Tuhan, kerinduan kami bersama-sama terus hidup memuliakan Tuhan. Tetapi kami menyadari dalam keterbatasan kami, dalam kelemahan kami sebagai umat-Mu Tuhan, tidak sedikit melalui perkataan, perbuatan, sikap dan tindakan kami yang mendukakan hati Tuhan. Tuhan ampuni kami, Tuhan sucikan kami, dan Tuhan kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami boleh layak kembali terima pengampunan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, dan kami serahkan waktu ini di dalam anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita boleh mengakui dosa kita di dalam doa pengakuan dosa. Dan dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita semua yang telah membuka diri kita di hadapan Allah. Ibrani 12 ayat 3 mengatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikian juga kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Ibrani 12 ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Tuhan memberkatimu. Doa pengakuan dosa, dan kita akan melanjutkan dengan pujian Saat Ini Ku Datang Lagi. Kita ambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-15. Kita kembali melanjutkan dengan pujian Besar Nama Tuhan. Besar nama Tuhan, pujilah Dia. Tak dapat balas betapa besar kasih-Nya.
bersama, kita berdiri, kita pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengikatkan dengan sehati. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Putut Riyadi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita melihat ayat mas kita yang diambil dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Saya akan membaca sekali dan nanti jemaat dilanjutkan. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu apabila berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Putriadi dengan nas khotbah Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan satu pujian seperti rusa yang haus. Hatiku
Benar Tuhan, inilah pujian kami. Kami rindu terus dibawa lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh merasakan hangatnya pelukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pergumulan kami. Kami merasakan pertolongan dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang sungguh-sungguh memberikan kepada kami semua hati yang terus ingin berpaut kepada Tuhan. Terima kasih untuk pujian yang kami boleh naikkan. Terima kasih untuk kesempatan indah ini. Dan saatnya tiba kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau tenangkan hati kami, Engkau teduhkan hati kami, urapi kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Inilah doa kami, dan kami siap menyambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat-jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, dan bersyukur sekali kita masih tetap mengikuti ibadah online ini, dan biarlah anugerah Allah menyertai saudara semuanya. Dan biarlah hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya angkat dengan tema seorang murid yang menghasilkan buah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 15. Bapak Ibu bisa membaca di rumah masing-masing dari pasal 15 ini ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya hanya akan membacakan beberapa bagian ayat ini. Kita akan memulai ayat pertama dan kedua saya bacakan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kita akan lanjutkan dengan ayat 8 mengatakan demikian. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman ini dan juga menyimpan dalam hati, serta kemudian dapat melakukannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Jemaat-jemaat yang kasih dalam Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana seorang murid Tuhan harus hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. 2 minggu lalu kita belajar bagaimana seorang murid Tuhan harus tetap tinggal di dalam firman-Nya. Saudara, inilah yang kita pelajari dari kitab Yohanes ini. Nah, hari ini saudara, ketika kita membaca dan merenungkan Yohanes pasal 15, kita diajar, kita diingatkan, kita diteguhkan untuk menjadi seorang murid Tuhan yang bukan sekedar sebagai seorang murid saja, tapi juga bisa menghasilkan buah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap kita kalau menjadi seorang murid Tuhan, maka kita semua harus bisa memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti apakah hidup Kristiani kita sesungguhnya? Kehidupan Kristiani sesungguhnya adalah hidup mengenal Allah dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan tentang bagaimana kita bisa menghasilkan buah bagi pemberitaan Injil Tuhan dan juga memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, lebih jauh kita lihat di dalam ayat yang ke-16 dari pasal 15 ini berkata apa? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sebagai seorang murid Tuhan, kita harus bisa menghasilkan buah. Buah yang bukan sekedar biasa saja, buah yang hanya sementara saja, tapi buah kita adalah buah yang permanen, yang terus menghasilkan buah yang tetap bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan pohon-pohon ya, kita bisa melihat bagaimana ada pohon yang tidak menghasilkan buah. Nah saudara, menarik sekali kalau pohon itu sudah rindang, sudah besar, tapi pohon itu tidak bisa menghasilkan buah. Apa gunanya saudara? Seperti dalam Alkitab ada pohon ara yang dikutuk Tuhan karena dia tidak menghasilkan buah. Ada jenis yang lain saudara, buah yang dari plastik atau buah palsu. Jadi ada sebuah pohon yang mungkin tidak menghasilkan buah, lalu orangnya, lalu mungkin pemiliknya memberikan atau menaruh buah-buah palsu.
Jadi biasanya itu adalah sebuah pajangan ya. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, buah semacam ini seperti juga orang Kristen yang hidup tanpa menghasilkan buah yang asli. Banyak kepalsuan dalam hidupnya. Banyak orang-orang Kristen yang mungkin berpikir supaya saya dipuji, supaya saya dilihat orang bagus, dia seolah menghasilkan buah, tapi itu bukan buah yang asli. Ada jenis yang ketiga saudara, pohon yang mendapatkan buah tapi buahnya buah karbitan. Matang sebelum waktunya saudara-saudara. Kelihatannya ada buahnya, tapi buahnya hambar. Buahnya tidak ada rasa, karena karbitan. Ada lagi sebaliknya saudara, pohon yang menghasilkan buah tapi ternyata buahnya sudah busuk. Kenapa saudara? Buah itu disayang-sayang, buah itu tidak dipetik pada musim panennya. Dan akhirnya apa? Menjadi busuk dan tidak ada gunanya. Saudara, buah yang palsu tidak bisa kita gunakan. Buah yang karbitan tidak ada rasanya saudara. Tidak bisa mendapatkan manfaat bagi orang lain. Buah yang busuk tidak ada gunanya. Dan saudara-saudara, ada jenis pohon yang menghasilkan buah yang baik. Itu yang kita mau. Itu yang kita rindukan. Buah yang baik itu perlu perawatan yang maksimal saudara. Buah yang baik dibutuhkan waktu dan energi yang tidak sedikit. Sehingga akhirnya kita bisa melihat buah itu indah dan dipetik pada musim panennya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus juga mengatakan dalam kitab Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-4. Dia katakan apa saudara? Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Agar apa? Agar kita berbuah bagi Allah. Bapak Ibu Saudara, jadi di sini kita bisa belajar bersama ketika kita menjadi seorang murid Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang sudah menjadi milik Tuhan Yesus, kita tidak cukup hanya menjadi orang yang percaya. Tidak cukup kita hanya hadir di dalam sebuah tempat ibadah, menjadi orang Kristen, berlabel Kristen. Tapi saudara-saudara, pertanyaan penting adalah, apakah engkau sebagai murid yang sudah menghasilkan buah? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dalam pernyataan firman Tuhan ini, ada buah-buah yang indah yang kita bisa lihat. Apa itu? Buah-buah yang mengandung unsur dari dalam, yang bisa dirasakan orang, yang berdampak baik, yaitu disebut sebagai buah-buah roh. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 dijelaskan saudara, bagaimana saat kita membiarkan Tuhan bekerja dalam diri kita, akhirnya kita bisa menghasilkan buah-buah roh itu yang menghasilkan keserupaan kita dengan Kristus. Ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pengampunan, dan seterusnya. Saudara-saudara, kita harus menghasilkan buah-buah seperti itu, di mana akhirnya hidup kita bisa berdampak dan dirasakan indah oleh orang-orang di sekeliling kita. Tetapi saudara-saudara, selain buah yang nampak dari dalam, kita juga harus bisa menghasilkan buah yang nampak keluar, buah yang kemudian bisa berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8, di situ saat kita membiarkan Tuhan bekerja melalui diri kita untuk menghasilkan kemuliaan bagi dirinya, termasuk memberitakan Injil dan melayani dalam seluruh kehidupan kita. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita bagi orang-orang Kristen, bagi kita anak-anak Tuhan, bukan hanya menjadi orang-orang yang merdeka, bukan hanya menjadi orang yang percaya, tetapi juga harus menjadi orang-orang yang percaya, menjadi murid, dan menghasilkan buah. Bapak Ibu, apakah kehidupan kita berbuah atau tidak adalah hal yang sangat penting bagi Allah. Saudara-saudara, saya ingin ulangi sekali lagi hal ini. Allah tidak ingin agar kehidupan kita mengalir begitu saja. Allah telah menyiapkan masing-masing kita semua menjadi ciptaannya yang khusus. Dia telah memberi kepada kita semuanya, kepada Anda dan kepada saya, karunia-karunia rohani yang dapat dipergunakan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Itulah buah yang harus kita lakukan. Saudara-saudara, ada seorang penulis buku rohani yang bernama Max Lucado. Di dalam sebuah bukunya yang berjudul Just Like Jesus, dikatakan begini saudara, Tuhan mengasihi kita apa adanya, tapi tidak membiarkan kita seadanya. Ia akan mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, memang betul Tuhan mengasihi kita apa adanya. Tapi ingatlah, Tuhan tidak ingin kita terus seadanya seperti ini. Dia ingin mengubah kita hari demi hari, semakin serupa dengan Kristus. Ia telah memberi kita semua karunia secara khusus, saudara-saudara. Dan ia mengutus kita untuk melakukan satu hal, yaitu apa? Pergi dan menghasilkan buah. Pergilah dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal 15 ini, kita belajar sebagai seorang murid yang dapat menghasilkan buah. Enggak, saudara. Kita harus tinggal di dalam Kristus. Inilah langkah awal kita memiliki hubungan yang bagus, relasi yang baik dengan Tuhan kita, sehingga itu akan menjadi dasar kita untuk dapat menghasilkan buah yang dikehendakinya. Bapak Ibu, di dalam Yohanes 15 ini digambarkan Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Bapa adalah pengusahanya. Lalu kita sebagai anak Tuhan digambarkan seperti apa, saudara? Seperti rantingnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tahukah fungsi ranting itu apa? Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ranting itu memiliki kemiripan yang sempurna dengan pokoknya. Nggak mungkin saudara ranting pohon anggur itu berbeda dengan pokoknya. Jadi saudara-saudara, pasti ranting memiliki kemiripan yang sempurna dengan pokoknya. Dan jelas sifatnya ranting tidak akan bisa berbuah dari dirinya sendiri. Ranting bergantung sepenuhnya kepada pokok. Ia harus menyatu, ia harus menempel dengan pokoknya agar bisa bertahan hidup dan menghasilkan buah. Saudara-saudara, kalau kita bikin percobaan, coba kita petik ranting itu dari pokoknya. Kelihatannya masih hijau, saudara. Kelihatannya masih bisa bagus. Tapi saudara biarkan itu beberapa waktu. Maka ranting itu akan menjadi layu dan kemudian akan menjadi mati. Bapak Ibu Saudara, kelihatannya kita bisa saja berkata, nggak sekali bersekutuan dengan Tuhan nggak apa-apa. Kelihatannya kita berkata, nggak apa-apa sekali-kali gak berdoa sama Tuhan. Nggak sekali-kali membaca firman Tuhan. Saudara, hati-hati. Itu cara iblis untuk menyatakan kepada kita, biarlah dengan pelan-pelan kita melepaskan diri dari pokoknya. Kelihatannya kita masih bisa bernafas, kelihatannya masih bisa bergerak, dan kelihatannya bisa melakukan sesuatu. Tapi tanpa sadar saudara, kita akan segera menjadi layu dan mati. Tujuan hidup yang dirancang Tuhan untuk kita adalah menjadi ranting yang menghasilkan buah. Dan itu dimulai dengan cara apa? Kita menempel pada pokoknya. Saudara, sebagai ranting, kita harus menyatu dengan Yesus agar dapat menghasilkan buah. Saudara, kita harus memulai dengan langkah awal untuk bisa menghasilkan buah ini. Yaitu apa? Tinggal tetap di dalam Tuhan Yesus. Kita tidak dapat berbuat apa-apa jikalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Jika kita memperhatikan di dalam Yohanes pasal 15 ini, kita bisa melihat ada beberapa poin indah. Kita lihat misalnya ayat 5. Di situ dikatakan kita harus sebagai murid Tuhan tinggal di dalam Yesus. Dan akibatnya apa, saudara? Akibatnya kita akan bisa berbuah. Ayat 5 dikatakan, ya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi di situ dikatakan bahwa kalau kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, maka kita akan berbuah banyak. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga sebelumnya di situ dijelaskan, kalau kita berbuah, ya, maka apa yang akan dilakukan oleh Tuhan, ya? Ayat 2 dan 3, setiap ranting ada padaku yang menghasilkan buah, ya, maka dijelaskan apa? Dia akan dibersihkan. Supaya apa? Supaya lebih banyak berbuah. Menarik saudara ya. Jadi yang dibersihkan itu bukan yang tidak berbuah justru. Justru ranting yang menghasilkan buah, dia akan mengalami pembersihan. Supaya apa? Supaya dia bisa lebih banyak menghasilkan buah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan,
Itu yang terpenting kita bisa lihat. Maka di dalam ayat 8 mengatakan kalau kita berbuah banyak, maka Bapa dipermuliakan. Saudara-saudara, menarik kalau kita kembali ke dalam ayat yang kedua dan ketiga tadi. Jadi di situ dijelaskan bersama-sama kepada kita semua. Seringkali kita mungkin berpikir begini, kenapa Tuhan saya sudah melayani Engkau? Kenapa Tuhan saya sudah setia kepada Tuhan? Tapi saya suka kadang-kadang mengalami sebuah pergumulan hidup yang tidak selesai satu demi satu. Saya seringkali mengalami sebuah tantangan dan kesulitan dalam kehidupan ini. Saudara, mungkin hari ini kita perlu belajar sebentar. Kita tunduk di kaki Tuhan. Jangan-jangan kita sedang dalam proses pembersihan dari Tuhan. Bapak Ibu, dibersihkan itu nggak enak, saudara. Dibersihkan itu perlu mengalami satu masa, satu periode di mana kita mungkin mengalami gejolak dalam kehidupan. Tapi ingatlah saudara-saudara, proses pembersihan Tuhan itu memurnikan kita, membuat kita, sehingga nanti hasilnya kita akan lebih banyak berbuah bagi Tuhan. Bagaimana caranya saudara-saudara? Untuk kita dapat menghasilkan buah lebih banyak lagi, kita harus siap dibersihkan. Kita harus siap didisiplin oleh Tuhan. Saudara-saudara, cara Tuhan mendisiplin kita begitu menarik. Mari kita bisa lihat saudara, misalnya Bapak Ibu bisa baca di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 itu menunjukkan kepada kita ayat 5 dan 6. Ada 3 fase di mana Tuhan memberikan sebuah disiplin kepada kita. Tuhan memberikan sebuah proses pembersihan kepada kita. Yaitu yang pertama apa saudara? Dalam ayat 5 Ibrani 12 mengatakan kita akan mendapatkan peringatan dari Tuhan. Hal yang pertama adalah apa? Kita mendapatkan peringatan dari Tuhan. Diingatkan, hei kamu salah. Diingatkan, hei kamu harus kembali. Diingatkan, hei harus kamu ingat akan kasih Tuhan, perintah Tuhan. Itu peringatan sederhana dari pasal 12 ayat 5 Ibrani. Tapi saudara-saudara, level yang kedua di dalam ayat yang ke-6a dikatakan Tuhan kadangkala ketika memberikan peringatan kepada kita tidak kita dengar, maka kita akan mengalami hajaran dari Tuhan. Oh saudara, itu tidak mudah. Kadangkala mungkin mengalami sebuah sakit buat hidup kita. Dihajar oleh Tuhan, ditempa oleh Tuhan. Menghadapi proses pergumulan yang gak mudah seperti itu. Dan saudara, kalau ini pun masih kita kurang dengar, kalau ini pun masih tidak kita indahkan, hati-hati. Di dalam ayat 6b dari Ibrani 12 itu, maka saudara-saudara kita akan mengalami sesaat dari Tuhan. Pergumulan yang gak mudah, kesulitan yang tidak mudah yang akan kita hadapi. Ingat saudara-saudara, Tuhan mengasihi kita. Jadi proses pembersihan ini memang kadang-kadang gak mudah. Diingatkan, dihajar, dan kemudian akhirnya mengalami level yang mungkin lebih berat lagi. Kita akan disesah oleh Tuhan. Hari ini saudara, kalau engkau sedang mengalami pergumulan hidup seperti itu. Hari ini saudara, ketika kita merasakan sesahan hidup, kesesakan hidup, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Bersyukurlah karena ini bagian daripada disiplin Tuhan. Bersyukurlah karena Tuhan sayang kepada kita. Dan Tuhan ingin kita berbuah lebih banyak lagi. Dan kita dibersihkan. Dibersihkan dari karakter hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dibersihkan dari segala keinginan, egoisme, sikap hidup kita yang tidak memuliakan nama Tuhan. Mari saudara-saudara, datanglah dan mau siap dibersihkan Tuhan. Ada seorang tokoh teologi juga yang mengarang buku. Kalau Bapak Ibu pernah nonton beberapa tahun yang lalu, film Narnia itu, ya, C.S. Lewis, saudara. Dia mengatakan begini, Allah berbisik dalam kesenangan kita, berbicara dalam keadaan biasa, tapi Allah berteriak dalam penderitaan kita. Penderitaan itu adalah sound sistemnya Allah untuk membangunkan dunia, termasuk saudara dan saya yang sedang tertidur. Saudara-saudara, itu yang Tuhan mau kita lakukan. Bagaimana kita terus dibina, dibersihkan, dibentuk oleh Tuhan sendiri, supaya kita bisa menghasilkan buah. Saudara-saudara, jangan tinggalkan Kristus. Datanglah pada Tuhan. Ayo, gunakan kesempatan yang indah untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Di mana kita diberikan kekuatan, kesehatan, datanglah sama Tuhan. Saudara,
masa-masa pandemi ini mengajarkan kepada kita bersama-sama. Kita perlu waspada terhadap hidup kita. Kita perlu waspada terhadap lingkungan kita. Maka kita perlu menjaga protokol kesehatan kita. Kita perlu waspada, tapi jangan lebay, saudara. Jangan kita berlebihan ketakutan kita seolah kita tidak punya Tuhan yang sanggup memelihara kita. Seolah kita mengandalkan kekuatan kita. Dan tanpa sadar, saudara, kita makin lama makin undur dalam persekutuan bersama. Makin lama kita makin undur mencoba dengan kekuatan diri sendiri. Dan tanpa sadar kita nggak pernah membaca firman Tuhan lagi. Tanpa sadar kita tidak pernah berdoa lagi. Dan tanpa sadar akhirnya kita tidak melaksanakan apa yang Tuhan inginkan untuk pergi, menginjili, melayani, dan menghasilkan buah. Saudara-saudara, apa yang kita lakukan dalam hidup kita? Tuhan menghendaki agar kita berbuah banyak. Dan berbuah itu dikatakan ayat 16 tadi apa? Dan buahmu itu tetap. Artinya sepanjang waktu, dalam keadaan tenang, dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, apapun, saudara, jangan hilang identitas kita sebagai murid yang menghasilkan buah. Kita harus melekat pada sumber kehidupan, yaitu Kristus, dengan cara membiarkan firman-Nya dan terus berpusat dalam hidup kita masing-masing. Biarlah kita menjadikan hidup kita sungguh-sungguh sebagai ranting yang menempel pada pokoknya. Sebagai ranting yang menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Gereja ini membutuhkan setiap orang yang bukan sekedar percaya. Gereja ini membutuhkan setiap kita semua, orang-orang yang percaya, murid-murid Tuhan, yang pergi dan menghasilkan buah. Jemaat-jemaat kasih, sudahkah kita berbuah bagi Tuhan? Sudahkah kita membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan? Memancarkan kasih dalam tindakan nyata sehari-hari kita. Mengerjakan tugas kita dengan jujur. Ini beberapa contoh perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Saudara, tinggallah di dalam Kristus. Bangunlah hubungan yang erat dengan Dia. Agar buahnya semakin nyata dan tetap dalam hidup kita. Biarlah Tuhan dimuliakan di dalam hidupmu sebagai murid yang pergi dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mengajar kepada kami sebagai seorang murid, bukan hanya orang yang harus percaya kepada Tuhan, tapi juga kami menjadi murid-murid yang bisa pergi dan menghasilkan buah. Tuhan, ketika kami menghasilkan buah, maka kami percaya kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan setiap orang boleh mengenal kami adalah murid-murid Tuhan. Terima kasih Bapak, ampuni kami selama ini belum menjadi murid yang pergi menghasilkan buah. Kami seringkali asik dengan kehidupan kami. Kami seringkali asik dengan apa yang kami mau. Tapi kami kurang mendengar suara Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau dalam waktu hidup kami, perjalanan iman kami mengalami disiplin dari Tuhan, mengalami teguran dari Tuhan, mengalami peringatan dari Tuhan, mengalami hajaran dari Tuhan. Bahkan kami mengalami sesahan dari Tuhan. Karena itu cara Tuhan mendisiplin kami untuk kami bisa menghasilkan lebih banyak lagi berbuah. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam pergumulan mereka, dalam masalah hidup mereka, Tuhan campur tangan dan Tuhan menopang. Berkati gereja-Mu di sini Tuhan. Agar sungguh-sungguh kami semua boleh memuliakan Tuhan di tengah masa yang tidak mudah seperti ini, di dalam kondisi yang masih terus menjalani pandemi ini. Ajar iman kami semua bertumbuh, ajar jemaat-jemaat-Mu semakin dekat dan setia kepada Tuhan, dan ajar jemaat-Mu boleh memberi buah yang terbaik bagi Tuhan. Berkati bangsa kami, hidup terus pimpin bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami dan terus pimpin pemimpin-pemimpin kami untuk dapat memutuskan yang terbaik mengatasi pandemi corona sehingga semua cepat berlalu dan Indonesia boleh bangkit dan Indonesia boleh bertumbuh bagi kemuliaan Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami serahkan seluruh rangkaian doa syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih pada Boksu untuk Dedi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat buat kita pada hari ini. Dan selanjutnya kita akan melihat warta gereja pada hari ini. Dan kita akan melanjutkan dengan persembahan kita pada hari ini, Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan benjana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sebelum kita menjalankan persembahan, kita kembali menaikkan pujian hitung berkat. Mari kita berdiri, kita doa persembahan. Tuhan, kami boleh berterima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, kalau hari ini juga Tuhan, kami boleh memberikan persembahan Tuhan yang mana asalnya daripada Engkau Tuhan, yang kami kembalikan Tuhan sedikit ini Tuhan, untuk peluasan dan pengabaran Injil-Mu Tuhan di kota Bandari. Biarlah Tuhan kami serahkan persembahan kami ini Tuhan, biarlah untuk
majelis-majelis dapat mengurus dan mengolahnya. Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat. Kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi dan akan ditutup doa berkat oleh Pendeta Putut Triadi. Mari kita menyebut doksologi. Jemaat-jemaat kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu tertanam dalam hidup kita. Kita semua menjadi murid Tuhan yang pergi dan memberikan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bawalah kebenaran firman Tuhan ini dalam hidupmu. Jadilah saksi Tuhan yang hidup. Rendahkan dirimu di hadapan Allah yang Maha Tinggi dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat kasih anugerah dari Allah Bapa kita, dalam kasih sayang dan keselamatan Tuhan Yesus Kristus, dalam anugerah, perlindungan serta kekuatan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati, menyertai, memimpin setiap perjalanan imanmu dalam Tuhan, mulai hari ini, esok, bahkan sampai selamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin, amin, amin. Jemaat-jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita boleh bersama-sama terus semangat dalam ibadah bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah dimanapun saudara berada, muliakanlah Tuhan. Dan bagi jemaat-jemaat yang sudah siap, sehat, mari kita bersama-sama beribadah, bersuka cita, menyembah Tuhan di dalam rumahnya. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati engkau. Shalom. Amin.